Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sejumlah kendala ini menjadi hambatan pemerintah dalam mencapai herd immunity menghadapi COVID-19. Padahal semakin cepat tercapainya kekebalan kelompok ini akan semakin mempercepat pemulihan di segala bidang. Setelah 16 tahap kedatangan vaksin dari negara produsen, pada saat ini pemerintah hanya bisa memvaksin 18 juta penduduk dari yang semestinya. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mencapai herd immunity? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber, yakni ada Ibu Siti Nadia Tarmizi selaku jubir vaksin COVID-19 Kemenkes dan juga ada Hermawan Saputra selaku Dewan Pakar YAKMI melalui sambungan Zoom. Ibu Nadia dan juga Pak Hermawan, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Kevin. Selamat pagi, pemirsa Metro TV. Ya, salam sehat untuk Ibu Nadia dan juga Pak Hermawan. Saya ke Ibu Nadia dulu. Bu Nadia, ini target vaksinasi kita kan sebetulnya 70 juta penduduk di bulan Juli ya, tapi kemudian diketahui mundur hingga akhirnya di bulan September ataupun Agustus begitu. Ini kendala terberatnya itu ada di mana sih, Bu Nadia? Ya, sebenarnya target kita sampai dengan akhir Juni itu adalah 40 juta sasaran ya. Artinya kita harus menyuntikkan kurang lebih 80 juta dosis ya. Tetapi memang kita ketahui beberapa tantangan yang kita hadapi terutama di bulan April pada saat stok vaksin yang juga sangat sedikit 8 juta. Jadi pada saat kita sudah meningkatkan kemampuan vaksinasi kita 500.000 per hari dan kita sebenarnya kalau stok vaksin kita cukup banyak, kita bisa mulai menjadi 1 juta dosis per hari. Tetapi karena tadi dosis vaksin yang terbatas, sehingga kemudian turun lagi menjadi hanya 200 sampai 300.000 per hari. Nah, yang kedua memang ada permasalahan dalam distribusi yang saat ini sudah kita coba untuk perbaiki dengan membuat double distribusi ya. Yang tadinya distribusi ini secara melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota terlebih dahulu, tapi sekarang sudah ada lagi seperti hub-hub yang ada di Kabupaten Kota yang sehingga memang lebih dekat ya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Pasienkes sehingga lebih cepat untuk distribusi lebih lanjutnya. Karena begitu stok berkurang pasti akan terlambat dan akhirnya untuk sampai ke Pasienkes itu pasti akan butuh waktu lebih lama. Baik, dengan sejumlah kendala yang disampaikan oleh Ibu Nadia tadi, kalau menurut Pak Hermawan, realistis tidak sih? 70 juta penduduk akan divaksin, targetnya di bulan September selambat-lambatnya, Pak Hermawan? Ya, jadi kalau kita menyimak apa yang menjadi analisis kita di Metro TV sejak awal sekali vaksin digulirkan, bahkan kita sudah beberapa kali satu forum dengan Bu Nadia, jadi semua yang kita lakukan analisis itu predictable, bahwa di awal sekali kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia melihat ambisi 15 bulan itu terlalu optimis, artinya cukup ambisius. Itu poin. Dan catatannya memang terbukti semua apa yang menjadi kendala dan analisis kita sejak awal. Pertama, kita berkaitan dengan negara yang bukan produsen utama vaksin, sehingga penjaminan ketersediaan, adanya proses lobby dan penyediaan di lapangan itu menjadi kendala. Tadi juga oleh Metro TV di pengantar sudah disampaikan, betapa pendataan peserta vaksinasi ini juga menjadi problem ketika segmen-segmen yang menjadi tahapan prioritas juga berbeda-beda. Mulai dari nakes, kemudian pekerja di sektor publik, lansia, masing-masing punya kendala dan ini juga terbukti di lapangan. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan support system, facilities, bagaimana proses distribusi, dan juga adanya kalkulasi ya, berkaitan dengan vaccination rate. Jadi laju harian, saya masih ingat diskusi awal kita dengan Bu Nadia, bahwa di bulan Mei dan Juni ini seharusnya kita sudah memiliki 1 juta laju vaksinasi per hari. Nah, ini kan tentu tidak terbukti sekarang, bahkan target di akhir Juni 40 juta orang kurang lebih, ini pun baru sekitar 28% yang sudah vaksinasi tahap kedua. Nah, sehingga memang upaya ini di satu sisi memang terbukti tantangan ini semua memang sudah kita perkirakan, tetapi kembali kita sangat mengapresiasi dan menyupport pemerintah. Langkah-langkah ini sebenarnya sudah maksimal. Karena sekali lagi tadi Bung Kevin, kita bukanlah negara produsen vaksin, sehingga koordinasi multilateral, kemudian advokasi pada level global, termasuk mengedukasi dan menyiapkan masyarakat kita, ini pekerjaan paralel yang memang peran ini memang tidak mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu kita juga berharap sektor swasta, media, dan lain-lain
terus menjadikan upaya vaksinasi ini sebagai arah solusi kita. Karena hampir sulit kita melihat ke depan ini proses keluarnya Indonesia dari pandemi itu di luar opsi tentang vaksinasi. Kita berharap besar dengan vaksinasi, tetapi memang sayangnya di bulan ini kita belum sesuai dengan target awal, Bung Kevin. Oke, baik Pak Herman dan juga Ibu Nadia, mohon ditahan, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Bersama kami di Metro Pagi Prime Time, kembali kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Saya kembali ke Ibu Nadia. Ibu Nadia, ada pertanyaan begini Bu, sebetulnya kekebalan dalam mendapatkan, yang ketika sudah mendapatkan vaksin itu berapa lama sih? Karena takutnya ketika sudah 6 bulan ataupun setelah 8 bulan begitu antibodinya nanti sudah tidak ada lagi sehingga kemudian harus mendapatkan vaksin lagi. Ini jangan-jangan juga berpengaruh terhadap target vaksinasi, bagaimana Bu? Jadi kalau sampai sekarang tentunya berapa lama vaksin itu harus diberikan booster kembali ya memang masih terus tidak dilakukan monitoring dan tentunya penelitian-penelitian. Uji klinis tahap ketiga juga dilakukan untuk melihat apakah memang vaksin ini perlu dilakukan booster atau tidak, atau memang bahwa setiap tahun kita harus mendapatkan vaksinasi ya seperti vaksin influenza yang sering kita dapatkan. Tetapi lebih baik kita fokus dulu bagaimana melaksanakan pemberian vaksinasi sebanyak 2 dosis seperti yang sudah tentunya direkomendasikan oleh WHO dan juga oleh ITAGI. Jadi ini yang sangat penting adalah bagaimana tadi kita mengejar ketertinggalan kita, mempercepat setidaknya kalau Pak Hermawan mungkin mengatakan kita sedikit kurang realistis ya untuk bisa menyelesaikan vaksinasi, tapi setidaknya kita upayakan 80% sampai 90% di akhir tahun ini masyarakat kita sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Saya rasa itu dulu yang kita akan kejar setidaknya. Ya, yang menjadi prioritas sekarang dari Kementerian Kesehatan sendiri apa nih Bu Nadia? Kendala mana dulu nih yang mungkin diselesaikan? Apakah stoknya dulu, tenaga kesehatannya dulu, atau bahkan kesadaran masyarakatnya dulu nih? Bagaimana? Ya, semuanya kita lakukan secara bersamaan. Memang tidak mudah ya. Artinya kalau kita lihat sekarang ini sudah ada 78 juta dosis ya, yang tentunya masih dalam proses dalam bentuk setengah jadi menjadi vaksin jadi. Tapi artinya setidaknya 78 yang kita sudah distribusikan sebanyak 30 juta dosis yang di dalam negara sendiri saat ini ada 40 juta dosis yang siap untuk disuntikan, dan ini tentunya sudah mengamankan kan distribusi ataupun ketersediaan vaksin kita untuk 1 sampai dengan 2 bulan ke depan. Nah, kita cukup yakin di bulan Juni dan bahkan bulan Juli akan ada vaksin seperti Pfizer, Novavax, dan AstraZeneca sendiri yang akan kita kirimkan dan kita akan terima. Nah, ini artinya kalau dari jumlah stok kita cukup yakin untuk aman dan bisa memenuhi sampai dengan Desember. Tetapi memang isu yang kedua yang harus kita perkuat. Yang pertama adalah meningkatkan kecepatan dosis penyuntikan per hari. Artinya kalau kita berbicara mengenai kecepatan peningkatan dosis per hari, ini harus perlu diperbanyak pos-pos vaksinasi, perlu ditambah vaksinatornya. Nah, upaya itu juga sudah kita upayakan. Pertama dengan membuat bahwa saat ini pelaksanaan untuk vaksinasi itu hanya tinggal 2 meja dan kemudian mendorong lebih banyak masyarakat untuk mendaftar secara elektronik, sehingga tadi yang tadinya 4 meja sekarang kita sudah kurangi menjadi 2 meja. Ini tentunya dari segi logistik, dari segi sumber daya juga akan berkurang dan dari segi waktu juga akan cepat. Jadi hal-hal ini yang kita terus perkuat. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengajak masyarakat. Memang tantangan terbesar pada lansia, dan kita sudah memulai sebenarnya vaksinasi untuk di atas 18 tahun ini khusus untuk provinsi-provinsi yang sudah menyelesaikan vaksinasi lansianya di atas 50%. Jadi termasuk DKI dan Bali ini sudah kita bisa mulai untuk rentang usia di atas 18 tahunan. Baik, Pak Hermawan, mungkin nggak harus 70 juta kali ya. Berapa angka sebetulnya yang paling realistis menurut Pak Hermawan? Ya, ini kan bahkan Kementerian Kesehatan masih mengeluarkan data target di dashboard data harian itu 40 juta. Jadi tahap pertama ya, jadi ini pun kan belum tuntas. Dari target awal 40 juta, capaian yang sudah divaksinasi hingga tahap kedua itu baru 28%. Yang paling sedikit itu memang pada lansia karena berbagai faktor tadi yang sudah dijelaskan. Namun demikian, saya ingin kembali ke pertanyaan awal Bung Kevin tadi sebenarnya. Ketika final report analysis terkait dengan clinical trial tahap 3 belum tuntas, berapa lama sebenarnya vaksin itu
akan bertahan memberikan level imunitas dan proteksi pada diri seseorang. Nah, sebenarnya ini menyangkut manajemen vaksinasi juga. Kalau misalnya kita mengetahui saat ini, sebenarnya ini akan berkaitan kapan sebenarnya volume dan kecepatan kita untuk memberikan vaksinasi pada kelompok tertentu itu dilakukan seiring dengan rencana vaksinasi atau revaksinasi berikutnya. Bila memang kita sudah mengetahui berapa lama sesungguhnya imunitas itu akan berdampak pada diri seseorang. Memang belum ada satu produsen vaksin pun atau prinsipal vaksin pun di dunia yang bisa memastikan secara definitif berapa lama vaksin itu bertahan pada tubuh seseorang untuk memberikan level imunitas dan proteksi. Nah, oleh karena itu sebenarnya sembari ini terus dievaluasi, dikaji oleh BPOM dan pihak terkait, sebenarnya memang penggunaan yang paling tepat itu apabila data kita itu sudah eligible dan memang kita sudah memiliki standar baku di dalam identifikasi sampai kepada pemberian layanan dan bahkan pelaporan terkait dengan vaksinasi. Perbedaan sumber vaksin, perbedaan segmen prioritas, perbedaan waktu kedatangan dan timing untuk vaksinasi itu akan menyebabkan penyesuaian data yang luar biasa. Nah, dikala sekarang kita belum mencapai target optimal untuk tahap pertama yang target 40 juta, sebenarnya ini juga fase kita untuk transisi penguatan sistem informasi dan database penanganan vaksinasi COVID. Ini sebenarnya yang harus menjadi fokus utama juga, Bung Kevin. Baik, terima kasih Pak Hermawan dan juga Ibu Nadia. Kita berharap semoga kemudian target vaksinasi ini bisa tercapai. Tidak harus 70 juta ya, tapi kemudian 90%-nya saja sudah kemudian sangat baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.